Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 5A yang pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester pada mata kuliah Jaringan Enterprise dengan judul Pengembangan Infrastruktur Jaringan Terintegrasi Kontainer Docker dan Solusi Cloud guna meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan saya atas nama Putu Emilia Utari dengan NIM 221509116 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Arya Fidananta dengan NIM 2215091079 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gedeng Putra Pratama dengan NIM 2215091093. Terima kasih. Baik, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas kali ini yaitu yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua metode yang digunakan, yang ketiga perencanaan dan penjadwalan, yang keempat identifikasi kebutuhan sistem, yang kelima ada identifikasi kebutuhan infrastruktur jaringan, yang keenam ada Docker Compose, ketujuh ada Windows Active Directory, dan yang terakhir pemilihan layanan dan solusi pengelolaan data. Oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu latar belakang. Nah, di era digital saat ini, perusahaan khususnya yang bergerak di bidang e-commerce menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Salah satu tantangan utamanya adalah mengoptimalkan sumber daya perangkat yang dimilikinya, meningkatkan keamanan sistem, dan memastikan komunikasi yang lancar antar departemen. Nah, seperti halnya perusahaan e-commerce Shop Easy yang di sini yang kami kembangkan sering menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya, menjaga keamanan sistem, efisiensi operasional, dan memastikan komunikasi yang efektif antar departemen. Nah, untuk mengatasi masalah ini diperlukan infrastruktur jaringan yang andal dan terintegrasi. Teknologi seperti kontainer Docker membantu memaksimalkan penggunaan sumber daya. Sementara solusi cloud menyediakan penyimpanan yang aman dan kolaboratif. Ditambah dengan Windows Domain untuk pengelolaan akses klien dan router, OS untuk menjaga stabilitas jaringan. Perusahaan dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dengan hal ini. Nah, proyek ini bertujuan untuk merancang infrastruktur jaringan terintegrasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan perusahaan saat ini, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan teknologi di masa depan. Oke, dalam menjalankan proyek ini, kami menggunakan metode yaitu NDLC atau Network Development Life Cycle, di mana alur dari NDLC ini dapat dilihat pada layar. Nah, NDLC atau Network Development Life Cycle ini memiliki konsep mencakup elemen-elemen yang menjelaskan setiap fase, tahapan, langkah, atau mekanisme spesifik dalam proses pengembangan jaringan. Nah, istilah cycle dalam NDLC ini menjadi kunci utama karena menggambarkan keseluruhan proses secara berkesinambungan, mulai dari tahap awal hingga akhir pengembangan jaringan, serta memungkinkan sistem untuk terus berkembang sesuai kebutuhan. Nah, dalam proyek ini ada pun tahapan yang sudah kami rancang, tentunya dengan menyesuaikan dengan metode NDLC. Nah, selanjutnya kami juga sudah melakukan perencanaan dan penjadwalan proyek dengan detail yang dapat dilihat pada tabel di layar. Jadi kami membagi tabel ini menjadi 3 tabel, di mana setiap tabel itu kami rancang selama 1 minggu. Nah, adapun tahapan perencanaan dan penjadwalan proyek ini kami lakukan dengan menyesuaikan dengan metode NDLC yang kami pilih tadi. Nah, bisa dilihat di sini di minggu pertama, kami berfokus pada identifikasi kebutuhan proyek, evaluasi, perbandingan dan pemilihan teknologi kontainer dan layanan cloud yang akan digunakan. Ini kami lakukan selama 1 minggu yang berprogres di setiap harinya. Untuk detailnya dapat dilihat pada layar. Nah, lalu untuk minggu kedua, kami sudah mulai melakukan perancangan atau desain dari topologi berserta detailnya, merencanakan koneksi cloud, dan melakukan konfigurasi Docker Compose dan juga melakukan pengujian dan optimalisasi kontainer.
Hal ini juga sama seperti minggu pertama, kami lakukan selama 1 minggu yang berprogres di setiap harinya, berdasarkan langkah-langkah yang telah disusun. Yang lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu untuk minggu ketiga, perencanaan dan penjadwalan di minggu ketiga merupakan minggu terakhir. Nah, di sini untuk detailnya dapat dilihat pada tabel, kami melakukan tahap simulasi. Kami sudah masuk ke tahap simulasi, implementasi, pemantauan, dan pengujian proyek. Nah, dengan detail kegiatan yaitu konfigurasi firewall, pengaturan QoS untuk bandwidth, pengujian kebijakan, keamanan, simulasi jaringan di GNS3 dan VirtualBox, uji performa sistem kontainer menggunakan Apache, dan evaluasi hasil uji simulasi dan identifikasi masalah teknik untuk perbaikan. Nah, lalu yang selanjutnya, identifikasi kebutuhan sistem untuk proyek yang kami lakukan. Di sini kami bagi menjadi yang pertama itu perangkat keras, di mana perangkat keras ini ada laptop atau PC. Yang di dalam proyek ini, laptop atau PC ini berfungsi sebagai alat untuk konfigurasi sistem, pengelolaan kontainer Docker, simulasi jaringan menggunakan VirtualBox, serta pengembangan dan pengujian aplikasi. Lalu selanjutnya ada Mikrotik, di mana Mikrotik ini pada proyek ini digunakan untuk memastikan jaringan perusahaan e-commerce Shop Easy berjalan dengan aman, efisien, dan terstruktur, terutama untuk menghindari overload akibat tingginya lalu lintas data dari website. Lalu perangkat keras selanjutnya ada switch. Di dalam proyek ini berperan penting untuk memastikan koneksi antar perangkat seperti server dan laptop atau PC berjalan lancar tanpa gangguan, sehingga mendukung integrasi antara sistem kontainer dan Nextcloud. Nah, selain perangkat keras, kebutuhan sistem pada proyek ini yaitu adanya perangkat lunak. Nah, di mana perangkat lunak ini yang pertama ada Winbox. Nah, di dalam proyek ini, Winbox ini mempermudah pengaturan jaringan seperti konfigurasi IP, firewall, dan bandwidth management. Lalu ada VirtualBox. VirtualBox ini digunakan untuk simulasi dan pengujian server sebelum implementasi, sehingga meminimalkan risiko kesalahan saat sistem diimplementasikan secara langsung. Lalu ada Docker. Nah, Docker digunakan untuk mengelola kontainer website dan database. Lalu selanjutnya ada Nginx, digunakan sebagai reverse proxy untuk mengelola permintaan ke server, mempercepat pengiriman data, dan menjaga stabilitas website e-commerce Shop Easy yang kami buat. Lalu ada MySQL yang berfungsi sebagai tulang punggung penyimpanan data, memastikan akses yang cepat dan aman untuk kebutuhan operasional e-commerce. Lalu ada PHP, di mana PHP ini digunakan untuk membangun logika bisnis pada website e-commerce seperti sistem pembayaran, pencarian produk, dan manajemen pengguna. Dan yang terakhir ada Apache 2. Nah, lalu masih diidentifikasi kebutuhan sistem tadi, di sini kami juga sudah merancang sumber daya manusia yang ada di Shopee yang kami buat. Di mana di sini ada divisi-divisinya kami sertakan. Yang pertama yaitu divisi IT yang terdiri dari sistem administrator, network security engineer, dan software developer. Lalu ada divisi operasional yang terdiri dari operational manager, field supervisor, dan training specialist. Lalu ada divisi HRD, di mana ada HR manager, requirement specialist, dan training and development officer. Lalu ada divisi finance yang terdiri dari finance manager, budget analyst, dan accounting officer. Lalu yang terakhir ada divisi marketing yang terdiri dari marketing manager, digital marketing specialist, dan content creator. Oke, baik. Selanjutnya untuk identifikasi kebutuhan infrastruktur jaringan akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Arya Vidyananta, dipersilakan. Baik, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi kebutuhan infrastruktur jaringan pada perusahaan Sport Isi, di mana untuk topologi jaringan yang kami gunakan di infrastruktur jaringan ini yaitu topologi gabungan berupa topologi star dan tree. Nah, yang pertama itu pengaturan bandwidth, di mana pengaturan bandwidth pada infrastruktur jaringan Sport Isi untuk HR itu dengan upload upload max limit yaitu 3 MB, download maxnya 2 MB. Selanjutnya itu finance dengan upload maxnya itu 2 MB, dan download maxnya itu 2 MB. Selanjutnya ada marketing dengan upload maxnya itu 4 MB dan download maxnya 4 MB juga. Selanjutnya ada pembagian IP setiap infrastruktur jaringan di setiap departemen di infrastruktur jaringan seperti isi. Yang pertama yaitu pembagian IP
divisi IT dan operasional, di mana IT divisi dan operasional ini mendapatkan IP yaitu 192.100.100.0/27 untuk mengefisiensikan penggunaan IP yang terbuang. Selanjutnya ada divisi HRD dengan IP 192.150.100.0/26. Selanjutnya ada finance dengan bagian IP di 192.150.150.0/26 dan divisi marketing dengan pembagian IP di 192.150.200.0/26. Selanjutnya, untuk perangkat keamanan yang kami gunakan di infrastruktur jaringan ini, yang pertama yaitu firewall, di mana firewall ini akan melindungi server spot isi dari ancaman eksternal seperti serangan DDoS, malware, atau upaya peretasan lainnya. Selanjutnya ada perangkat keamanan SSL, di mana SSL ini diterapkan pada spot isi untuk menjaga keamanan komunikasi data, khususnya dalam lingkungan yang melibatkan web server, database server, dan pengguna. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan infrastruktur jaringan pada spot isi yang pertama yaitu konfigurasi dari Docker Container Web Server. Nah, di sini saya akan mempraktekkan konfigurasi dari Docker Container. Yang pertama yaitu kita harus membuat direktori bernama Docker Container, di mana Docker Container ini sudah saya buat sebelumnya. Kita akan masuk ke direktori Docker Container. Nah, kita sudah masuk ke direktori Docker Container, di mana di direktori Docker Container ini terdapat beberapa direktori dan file lagi. Yang pertama itu ada Docker Compose.yml, MySQL, Nginx, PHP, dan www. Nah, yang pertama akan konfigurasi di bagian Docker Compose.yml. Nah, di sini terlihat konfigurasi dari Docker Compose.yml, di mana untuk versi yang kami gunakan yaitu 3.8, dan kami menginisiasikan beberapa service di dalam Docker Compose. Yang pertama yaitu service untuk Nginx service untuk web servernya, di mana kami menggunakan container name yaitu Nginx container, portnya itu 8081.280, dan networknya kita gunakan cloud network. Selanjutnya ada resource limit untuk Docker Compose kita yaitu CPU dengan limit 0,5, memori dengan limit 5,512 Mbps. Selanjutnya ada service PHP service, di mana kami membuild sebuah PHP dengan container name yaitu PHP container dengan export port yaitu 9000 dengan network yang sama yaitu cloud network. Dan kita juga mendeploy resource limit yaitu CPU dan memori. Selanjutnya itu pembuatan service MySQL, di mana kami menggunakan Emacs MySQL yaitu versi 5.7 dengan name container yaitu MySQL container. Nah, di sini kita membuat environment dengan membuat sebuah database, di mana MySQL passwordnya itu secret, MySQL database namanya MyDB, MySQL user yaitu myuser, dan MySQL password yaitu password. Dan menggunakan network yang sama yaitu cloud network. Soalnya ada deploy dan resource limit yang sama yaitu CPU dan memori. Soalnya kita membuat service network, di mana kami menggunakan network bernama Cloud Network yang telah kami inisiasikan di
Nginx, MySQL, dan PHP dengan driver yaitu bridge adapter. Selanjutnya ada volume untuk menyiapkan data MySQL secara persistent dengan volume yaitu MySQL data dan app data. Selanjutnya kita akan beralih ke direktori MySQL. Nah, di sini di direktori MySQL ini kita membuat tabel contoh. Yang pertama itu kita membuat tabel inisiasi yaitu creatable user dengan tabel yaitu ID, name, dan email, dan tipe data, integer, voucher, dan auto increment serta parameter key. Dan menambahkan data contohnya itu insert into ke user dengan name dan email, values-nya itu area dan area.example.com. Lalu kita beralih ke engines.com. Engines. Nginx. Di mana di Nginx ini kita membuat sebuah docker file dan default.config. Nah, di docker file ini, di Nginx, kita menggunakan image dasar Nginx yaitu Nginx versi terbaru, dan menyalin konfigurasi Nginx ke dalam kontainer, dan menggunakan export port 80. Dan ke nano default. Nah, di sini kita membuat default.config-nya itu dengan listan portnya itu 80 dengan server name-nya localhost, serta menambahkan maksud awal dari var www.html yaitu berupa index.php, index.html, dan index.html. Dan beberapa konfigurasi yaitu location fast CGI fast PHP port 90 untuk mengarahkan ke kontainer PHP. Kita ke direktori PHP. Sini ada docker file. Nah, di docker file ini kita membangun sebuah PHP dengan Emacs PHP versi 7.4 dan menginstalasi ekstensi PHP yaitu PDO MySQL dengan export port yaitu 9000. Selanjutnya kita beralih ke direktori www. Nah, di direktori www ini kami membuat yaitu beberapa file untuk website kami yaitu crud.php, dashboard.php, db.php, index.php, login.php, dan berupa direktori uploads. Pertama, saya akan menjelaskan di bagian db.php. Nah, di db.php ini kita membuat sebuah koneksi ke database dengan hostnya itu MySQL, usernya MyUser, passwordnya password, dan database yaitu MyDB. Ini pembuatannya harus sesuai dengan database yang ada di Docker Compose.yml, sehingga kita bisa mengoneksikan database kita ke web server. Selanjutnya di bagian index.php. Nah, di index PHP ini merupakan tampilan awal web server di dashboard utama, di mana kita membuat webnya menggunakan HTML dengan desain Tailwind CSS dan mengkonfigurasi database-nya yaitu MyDB dan mengkoneksikan ke website kita. Selanjutnya ada dashboard. P, di mana di dashboard PHP ini merupakan tampilan admin dari web server kami, di mana di dashboard ini admin akan bisa meng-create
update, create, read, update, delete database yang telah dibangun tadi dan mengkoneksikan ke tampilan utama di web server yang telah kami buat. Selanjutnya, kita melihat Docker yang PS yang berjalan. Nah, di mana untuk menjalankan Docker container ini kita harus melakukan running yaitu Docker compose admin d, di mana di Docker compose admin d itu kita akan merun sebuah Docker container sehingga kontainer kita telah ke-up dan berjalan. Di sini di Docker PS ini kami telah menampilkan beberapa kontainer yang berjalan. Yang pertama yaitu ada Docker container berupa Nginx container, PHP container, dan MySQL container. Soalnya kita akan mengakses website kita ke browser. Nah, kita bisa mengakses dengan localhost dari IP localhost di server yaitu 27 dan menggunakan port yang telah kita buat tadi yaitu 8081. Nah, ini merupakan tampilan dari website web server dari perusahaan sport isi kami, di mana ada tampilan awal, kategori, dan kontak us, dan footer. Di mana di bagian kategori ini kami telah menampilkan jenis barang-barang yang dijual, ada baju, sepatu, tas. Nah, ketiga barang ini telah terintegrasi dari database database yaitu MySQL yang dibuat di dashboard admin. Kita akan beralih ke dashboard admin. Nah, ini merupakan dashboard CRUD barang yang akan ditampilkan di tampilan utama, di mana kita bisa menambahkan nama barang, yaitu baju, baju kemeja, baju kemeja, harga barang, deskripsi, dan gambar barang. Kita bisa mengupload gambar barang yang kita buat tadi, yaitu tambah barang. Nah, data berhasil ditambahkan, di mana kita bisa menambah data baju kemeja telah masuk ke database dan harga 20.000 dan deskripsinya yaitu SSS. Di mana kita bisa menampilkan yaitu baju kemeja tadi sudah tampil di dashboard utama di bagian web servernya. Itulah penjelasan mengenai instalasi dan konfigurasi dari Dockerfile, Docker Container Web Server. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Nextcloud. Nah, Nextcloud ini biasa digunakan untuk perusahaan-perusahaan untuk melakukan operasional atau administrasi mereka buat agar tidak menggunakan software lain. Ya, Nextcloud di sini berguna sebagai untuk dari sisi divisi finance yang akan menggunakan Excel untuk perhitungan, untuk marketing, juga untuk dokumen-dokumen, dan yang lebih satu itu divisi HRD bakal ada juga mengenai dokumen surat. Selain itu saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur dari Nextcloud tersebut. Di sini ada Talk. Nah, Talk ini berfungsi seperti yang sebagaimana kita tahu itu WhatsApp. Dia bisa entah bisa komunikasi secara chat atau bisa juga menggunakan pengganti platform Zoom agar fokus pada Nextcloud.
Nah, di sini juga sudah ada yang username yang bernama Angga yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya itu ada kalender. Nah, kalender ini berguna untuk dari proyek-proyek apa saja target proyek untuk pengukuran proyeknya. Misal data seminggu, maka proyeknya harus udah seperti apa dan sebulannya udah seperti apa. Nah, di sini masih banyak fitur-fitur yang bisa digunakan. Soalnya itu ada deck. Nah, deck ini sama seperti contohnya Trello. Dia akan eh, memiliki step by step rencana-rencana yang akan dilakukan oleh seorang karyawan atau pegawai. Nah, selanjutnya itu kita ada Only Office. Nah, Only Office ini digunakan untuk pembuatan dokumen dari Word, Excel, dan juga eh, Word, Excel, juga PowerPoint. Bisa contohkan untuk penggunaannya. Sebelum penggunaan ini sini saya ada untuk sedikit instalasinya. Itu kita pergi pada file ke setting. Nah, di sini saya juga instalasi Only Office ini menggunakan Docker. Kita pergi ke Only Office untuk mengatur agar dapat diakses oleh pengguna lain. Oke, di sini saya terlihat bahwa kita harus memasukkan IP dengan port 80 yang sudah kita install tadi dan secret key yang didapatkan dari setelah menjalani perintah tersebut. Ini akan mendapatkan token JWT untuk dapat bisa digunakan Word, Excel, dan PowerPoint itu dapat digunakan. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan bagaimana penggunaannya dan Word ini bisa melakukan pekerjaan bareng-bareng. Di sini saya menggunakan Windows Server yang berada di topologi berikut. Nah, di sini ada Windows Servernya dan di sini ada Windows Servernya. Di sini saya akan menggunakan Windows Server sebagai akses. Oke, sebelumnya kita ke file terlebih dahulu. Nah, di file ini sebelumnya kita login terlebih dahulu sih. Nah, jadi di sini saya sudah masuk sebagai user biasa, jadi tidak bisa banyak melakukan penjelajahan atau explore apa-apa. Masalahnya tuh kita membuat dokumen. Nah, di sini saya sudah membuat dokumen. Kita dari sini dokumen dengan nama dokumennya Cerna. Setelah sudah, kita klik enter saja. Nah, maka dokumen akan otomatis terbuka di tab baru. Sebelumnya ini kan harusnya kosong. Nah, sekarang kita bahkan melakukan share kepada teman kita agar sama-sama bisa melakukan penggunaan bersama-samaan. Kita klik pada icon share. Sudah terlihat bahwa eh, ini tuh kosong. Eh, File ini sebenarnya kosong, sekarang kita isi dengan hello area. Ini auto save sama seperti Google Doc di Windows. Kembali pada share link, kita klik enable. Nah, setelah kita enable, kita klik titik 3 berikut untuk mengatur apa saja yang bisa ketentuan-ketentuan yang bukan bisa digunakan oleh teman kita. Kita allow editing agar teman kita juga dapat mengedit folder tersebut atau file tersebut. Nah, jika sudah, kita klik
copy URL. Nah, di copy URL ini kita bagikan ke teman kita melalui Talk yang sudah tadi saya jelaskan. Ini adalah platform untuk komunikasi satu sama lain. Nah, di sini saya sudah ada teman satu Arya, namanya Arya. Kita klik, kita copy, lalu kita enter. Arya ini dia ada di bagian Ubuntu atau servernya. Coba kita buka bagian servernya. Kita tahu apakah sudah masuk chat tersebut. Jika sudah, nah ini sudah muncul, maka kita sudah berhasil untuk mengimplementasikan tab. Sekarang kita buka link tersebut, apakah bisa diakses dari OnlyOffice-nya. Copy linknya, kita buka baru, kita paste aja linknya langsung, kita. Nah, di sini ada dua pilihan, entah kita ingin mendownload filenya ataupun kita ingin bekerja bareng-bareng di filenya. Di sini saya akan mencoba bekerja bareng-bareng. Kita klik open in OnlyOffice. Kita tunggu loading dari file yang sudah kita buka. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tadi juga di sisi teman-teman yang tadi itu memang mengetiknya itu Halo Arya. Di sini juga terlihat bahwa yang mengakses itu dua orang secara berbarengan. Ini ya ini bisa dibilang bahwa only Office ini saya berhasil untuk saya terapkan pada Nextcloud dan bisa berbareng-bareng digunakan untuk satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai QoS. QoS di jaringan tersebut. Nah, ini untuk QoS, penerapan QoS itu berada di router tersebut. Sebelum router tersebut kita start tersebut. Nah, masing-masing ini saya juga ada pembagian pembagian bandwidth dan juga saya sudah menerapkan beberapa QoS yaitu VoIP eh, untuk telepon. Selanjutnya itu ada HTTPS atau HTTP untuk website, dan itu ada streaming dan video conference untuk Zoom. Langsung saja kita cek di Winbox yang berada di Windows Server. Saya buka ini Winbox, akses IP router. Ini saya sudah berhasil mengakses router kedua dari eh, dengan jalur router pertama. Sini kita cek untuk dapat menerapkan QoS tersebut. Langkah pertama itu kita pergi ke firewall, ke manual. Nah, di manual ini saya sudah menerapkan beberapa port dan protokolnya. Kita cek satu-satu. Itu pertama ada VoIP itu dengan port 5060 hingga 5061 dengan protokol TCP. Sama juga seperti yang lainnya, 8443 itu adalah website, 554 dan 1935 itu adalah streaming, dan juga di terakhir itu 8801 dan 8810 itu video conference. Setelah kita melakukan manual, itu kita menambahkan yang namanya Kiwi3. Pada itu kita ke bagian Kiwi3, ya ke Kiwis, terus Kiwi3. Nah, di sini kita menerapkan dengan klik tombol add. Setelah itu kita ketik ini Kiwi yang berapa. Yang pertama, dan kita lihat ini ke paket marknya itu
yang sudah kita buat di Mangle VoIP. Nah, pada VoIP saya prioritaskan yang pertama agar saluran koneksi untuk telepon itu jaringannya bagus. Sama seperti yang lain, yang membedakannya adalah antara pemanggilan paket MARC, prioritasnya, dan limitnya. Nah, yang tadi saya sebutkan di Mangle itu sudah saya taruh ke QS3. Nah, setelah di QS3 kita ke Simple Queue. Nah, Simple Queue kita ini menerapkan kepada eh, kepada pegawai kita. Contoh, saya ambil di HRD. HRD itu saya limit sebanyak 3 MB dan 2 MB karena mereka akan mengakses banyaknya dokumen-dokumen. Dan saya advance itu saya masuk ke paket marknya dengan website, dia akan eh, menerima pesan-pesan atau mencari referensi dan VoIP untuk mengkomunikasikan antara calon pegawainya. Setelah itu pada finance, nah finance juga saya menerapkan itu VoIP dan conference. Kenapa? Karena finance dia bakal berhubungan juga bakal lebih sering berkomunikasi dengan pegawai-pegawai lain mengenai IRAB atau LPG tentang keuangannya. Dan juga video conference itu juga finance juga bakal melakukan meeting-meeting lebih dengan para kepala atau eh, leader-leader di divisi yang ada. Dan terakhir itu marketing. Nah, marketing saya kasih 4 MB. 4 MB karena apa? Mereka juga bakal membuat desain, bakal upload, bakal eh, banyak yang akan dilakukan oleh marketing. Kalau ada live streaming bisa juga. Nah, di sini keempat itu masuk ke marketing karena mereka juga bakal membutuhkan semua ini. Mungkin yang penjelasan QS saya selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Windows Server. Windows Server itu bakal memberikan sebuah aturan-aturan yang dimana aturan itu akan ditaati oleh dari masing-masing yang ada di topologi tersebut. Yang dimana Windows Server itu ada di bagian atas topologi. Bagian server itu langsung keterhubungan ke router yang utama. Selanjutnya yang di bawah itu adalah divisi-divisi yang menggunakan aturan tersebut. Sini saya akan coba untuk membuka Windows servernya. Ada juga lah beberapa aturan polisi yang sudah diterapkan di Windows Server, yang dimana di Windows Client akan menggunakan tersebut untuk melakukan pekerjaan pada perusahaan tersebut. Sudah terbuka dari Windows Servernya. Kita masukkan password yang sudah kita buat, yang sudah saya buat sebelumnya pada saat instalasi.
Di sini pada server manager itu kita lihat pada local server yang dimana saya sudah membuat domain sebelumnya. Nah, sudah terlihat pada domain itu yang bernama e-commerce hub dan Ethernet itu kita menggunakan IP dari 192.100.100.20 yang mana ini adalah pembagian dari IP yang tadi pada mikrotik. Hanya itu ada beberapa grup polis. Oke, sudah terlihat pada di sini itu grup polis sudah saya terapkan itu ada sebuah 5 yang dimana yang pertama itu ada control panel. Nah, di pada control panel ini pada seorang klien atau pekerja dari perusahaan tersebut tidak bisa membuka sembarangan control panel, di mana jika jika dia ingin membuka control panel untuk melakukan setting, dia harus minta izin kepada server untuk mengizinkannya melakukan settingan di pada control panel. Kenapa kenapa begitu? Agar jika user atau pekerja di perusahaan tersebut itu melakukan settingan yang, yang tidak terkendali, maka bisa terjadi itu ancaman keamanan dari Windows client atau Windows server tersebut. Selain itu adalah default domain. Default domain ini adalah pembuatan dari domain-domain atau user untuk digunakan eh, pekerja-pekerja yang ada di perusahaan. Selain itu ada folder. Nah, folder ini yang dimana itu sudah melakukan sharing ke eh, klien, ke Windows client dan juga melakukan backup ke Nextcloud agar memiliki data backup jikalau server itu mengalami gangguan server ataupun serangan. Soalnya pada USB. Nah, pada USB ini juga sama seperti control panel, yaitu sembarangan USB karena agar tidak agar tidak eh, agar tidak bisa ada masuk data-data yang tidak sesuai dari perusahaan. Maka dari itu USB ini sangat bagus diterapkan untuk tidak bisa sembarangan dalam melakukan koneksi ke hard disk ataupun SSD. Yang terakhir ada wallpaper, di mana wallpaper ini digunakan untuk keterampilan di Windows Client agar seragam menggunakan wallpaper dari perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan mengecek pada Windows Client apakah dia sudah masuk ke dalam domain. Kita masuk. Pada bagian cek pada test option. Dan lihat pada
di sini membuktikan bahwa sebenarnya dia ini supplier ini sudah connect ke dalam domain e-commerce.hub yang sudah dibuat oleh Windows Server. Maka dari itu muncul seperti ini karena harus ada suatu masukan username dan password untuk melakukan setting. Ini sudah terbukti bahwa supplier sudah connect ke Windows Server menggunakan domain. Mungkin untuk Windows Server cukup segitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi ujian akhir semester pada mata kuliah Jaringan Enterprise dengan judul Pengembangan Infrastruktur Jaringan Terintegrasi Kontainer Docker dan Solusi Cloud guna meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan yang telah kami buat dan dapat kami sampaikan. Saya mewakili rekan-rekan lainnya meminta maaf sebesar-besarnya apabila adanya kekurangan atau kesalahan selama penyampaian presentasi kami tadi. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.